Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya di Leadership Talk. Kali ini kita akan berbicara tentang situational leadership. Satu hari ketika saya sedang bekerja di sebuah perusahaan otomotif di Jakarta, saya memiliki seorang pimpinan yang menurut saya luar biasa. Dia orang yang tegas, sangat persisten terutama terhadap target-target yang sudah dicanangkan oleh perusahaan. Karena sikapnya itu bahkan beberapa staf menilai beliau sebagai seorang yang galak. Ya, kalau kita tidak paham dengan karakter, memang kita kadang-kadang salah mengartikan ketegasan sebagai galak. Itu bisa dimaklumi. Situasi saat itu kami sedang mempersiapkan untuk rapat bulanan, di mana laporan-laporan pencapaian target dilakukan di sana. Dan saat itu sales kami sedang luar biasa drop. Tentu saja itu menimbulkan situasi tegang karena kami seperti bersiap-siap untuk menghadapi penghakiman dari pimpinan kami. Beliau seorang CEO, presiden direktur di perusahaan itu. Bahkan ketika beliau akan memasuki ruangan, langkah sepatunya itu seperti palu hakim yang siap memvonis kesalahan kami. Kami sangat tegang. Begitu beliau masuk, biasanya beliau langsung duduk di kursi tempat beliau biasa duduk, tapi rupanya beliau tidak melakukan itu. Beliau malah berkeliling, tersenyum, kemudian menepuk bahu kami satu persatu, termasuk bahu saya. Dan setelah berkeliling baru kemudian beliau duduk. Kalimat pertama yang beliau sampaikan di rapat itu saya masih ingat. Beliau berkata seperti ini, bahkan di situasi kemarau paling terik sekalipun, kadang-kadang kita kedatangan hujan mendadak. Itu mengagetkan, seperti situasi sales kita. Ketika bisnis sedang baik, tiba-tiba sales kita drop. Itu mengecewakan. Tentu saya kecewa, tapi kita tidak bisa berlarut dalam kekecewaan. Kita harus evaluasi dan kemudian kita harus cari jalan keluar yang terbaik. Tim kemudian mulai rileks, beberapa sudah mulai tersenyum dan kami bisa berdiskusi dengan sangat nyaman. Dan di akhir sesi seperti biasa kami berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah yang tadi didiskusikan untuk memperbaiki sales kita di bulan berikutnya. Selesai rapat seperti biasa, ini ritual rutin, saya dipanggil ke ruangan beliau, kami berbicara berdua, dimulai dengan instruksi-instruksi biasanya apa yang harus saya lakukan. Saya baru 4 bulan di sana, jadi saya masih banyak bertanya sama beliau. Setelah itu kemudian beliau memberikan kesempatan untuk berdiskusi bebas. Di dalam diskusi itu saya masih ingat bertanya, Pak, apa yang terjadi di rapat tadi? Kok tiba-tiba Bapak berubah gaya? Dari yang biasanya tegas, cenderung otoriter, menjadi lebih santai, cenderung banyak meminta masukan dari teman-teman di rapat tadi. Beliau tertawa dan mengeluarkan sebuah joke yang saya masih ingat. Pak Henry, kalau situasi tadi, di dalam situasi rapat tadi saya masih memakai gaya saya kok khawatir ada 2 atau 3 manajer cabang kita yang kena serangan jantung mendadak. Kami tertawa bersama dan kemudian, oh ya, tiba-tiba saya teringat dengan sebuah teori tentang gaya kepemimpinan. Ya, seorang pemimpin yang hebat harus tahu situasinya. That's why teori itu dikatakan sebagai teori situational leadership. Setidaknya ada 3 gaya kepemimpinan yang bisa kita pakai tergantung situasinya. Pertama, autokratik atau otoriter. Itu dibutuhkan ketika situasi tim kita masih mentah, orang-orang karyawan-karyawannya masih belum paham pekerjaan, biasanya karyawan baru. Kita tidak bisa memakai gaya lain kecuali otoriter. Kerjakan saja, ikuti perintahnya sesuai dengan SOP. Karena kalau mereka dibuka untuk berdiskusi,
itu akan kacau. Ketika mereka sudah mulai terampil, sudah mulai paham proses kerja, sudah mulai menjalankan SOP, kita bisa switching ke gaya kepemimpinan yang kedua, lebih demokratis. Kita ajak mereka berdiskusi, bertanya beberapa hal, mencari masukan, dan Anda akan surprisingly melihat mereka growth, berkembang, berkreasi, dan memiliki banyak ide-ide yang brilian untuk pengembangan perusahaan kita. Setelah itu, ketika mereka sudah bisa independen, sudah bekerja dengan efisien dan efektif, kita bisa menggeser gaya kepemimpinan kita menjadi lebih bebas. Apapun yang mereka lakukan, silakan mereka berkreasi. Tugas kita sebagai pemimpin hanya menentukan strategi-strategi, arah-arah kebijakan awal saja, dan kemudian melakukan proses evaluasi secara berkala. Operasional kita serahkan ke mereka sepenuhnya. Disitulah kreativitas mereka juga akan berkembang dan perusahaan akan mendapatkan hasil yang optimal. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai strategi leadership, situational leadership. Sampai berjumpa. Selamat pagi.